bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini sebuah pabrik uang palsu ditemukan di kampus 2 Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Tepatnya di Jalan Haji Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah kepolisian menggerebek gedung perpustakaan di kampus tersebut yang diduga sebagai tempat untuk memproduksi uang palsu. Nah, ini berdasarkan informasi awal pemirsa, uang palsu yang diproduksi telah mencapai nilai ratusan juta rupiah. Dan pengungkapan ini bermula dari penangkapan seorang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan produksi uang palsu. Nah, informasi ini juga mengindikasi ada keterlibatan salah satu pegawai kampus UIN Alauddin tersebut. Nah, dari Kapolsek Palanga, Ibtu Firman mengonfirmasi bahwa kasus ini memang saat ini tengah ditangani oleh Polres Goa. Nah, ini akhirnya pemirsa seperti itu ya, ketika melihat kejadian ini terjadi di lingkungan kampus, banyak sekali respon-respon dari netizen, kemudian juga dari tokoh-tokoh berkenaan dengan hal ini. Dan akhirnya ya rektor dari UIN Alauddin Makassar tersebut, yaitu adalah Prof. Hamdan Junais ya, ini akhirnya juga turut menjadi sorotan. Nah, UIN Alauddin yang dibawa pimpinan Profesor Hamdan ini tidak hanya mencetak mahasiswa ternyata, tapi juga mencetak uang palsu. Dan akhirnya ini juga yang menuai banyak sekali pertanyaan dari para masyarakat. Dan memang ini karena terjadi di lingkungan perpustakaan dan juga melibatkan pegawai kampus, maka ya ada satu statement yang disampaikan oleh guru besar UIN Alauddin, yaitu Profesor Kasim Matar, yang menyebut apabila ada hal-hal buruk yang terjadi dalam satu rumah, maka itu menandakan kepala rumah tidak melaksanakan fungsi kontrol internal yang baik seperti itu. Apalagi kalau kita lihat juga bahwa seorang pemimpin itu tentu akan dikenang dengan peristiwa-peristiwa besar pada zaman kepemimpinannya, seperti itu, baik buruk ataupun baik yang baiknya gitu ya. Nah, namun biasanya ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini belum ada statement lebih lanjut lagi. Dan ini kalau kita lihat dari beberapa sumber juga ya, Rektor UIN Alauddin Makassar yaitu Prof. Hamdan juga tidak ingin berspekulasi lebih banyak lagi mengenai uang palsu yang ada di UIN Alauddin. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Dan ya kalau semisal kita lihat, kalau semisal katanya nih ya, Profesor Hamdan menyampaikan jika terbukti melakukan tindakan kriminal maka sanksi akademik akan diambil tegas gitu ya kepada orang-orang yang memang terlibat di dalamnya. Atas kejadian ini pemirsa ya, beberapa pegawai di UIN Alauddin Makassar ini telah dibebas tugaskan seperti itu, terutama orang-orang yang memang terlibat dalam sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu. Jadi ini sudah dibebas tugaskan, kemudian juga dinonaktifkan. Nah, ini juga untuk meredam lah ya ibaratnya spekulasi-spekulasi yang ada. Nah, sementara untuk saksi yang berhubungan dengan status kepegawaian terduga pelaku, ini dari Profesor Hamdan sendiri menyampaikan pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari kepolisian seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ya nyatanya gitu ya, di tempat terbaik sekalipun pemirsa kadang gitu ya, kalau semisal oknum-oknum yang melakukan ataupun berpikiran hal jahat gitu ya, pasti itu akan melihat tempat tersebut menjadi sebuah peluang ya. Salah satunya dipikir mungkin perpustakaan aman-aman aja kali ya. Ya tapi kan tetap saja mengedarkan uang palsu merupakan salah satu tindak kriminal yang ini tidak dibolehkan oleh negara. Bahkan kita juga tahu bahwa ada banyak sekali peraturan yang diatur oleh negara terkait dengan pengedaran uang palsu.
Nah, ini juga bisa dibayangkan loh pemirsa, ada berapa banyak orang yang sudah tertipu gitu kan ya. Mungkin kan ini karena tadi nilainya sudah mencapai jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, tentunya uang yang beredar sudah banyak dan banyak orang juga yang akhirnya tuh punya uang tersebut gitu dan melakukan transaksional gitu ya dengan menggunakan uang palsu. Nah, ini kan juga cukup merugikan bagi orang-orang yang akhirnya terkena dampak. Ya, kita harapannya memang siapapun yang terlibat dalam praktik pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar ini segera ditangkap seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu evaluasi ya, tadi salah satunya yang disampaikan oleh guru besar di Universitas Alauddin yang menyampaikan harusnya sebagai seorang pemimpin yaitu Profesor Hamdan juga bisa memonitori gitu kan ya lingkungan kerjanya ya. Salah satunya adalah lingkungan UIN Alauddin Makassar yang merupakan lingkungan yang dipimpinnya. Nah, pemirsa, setelah berita mengenai pengedaran uang palsu, selanjutnya kita akan membahas sebuah tradisi dari suku di Indonesia. Kita tahu ya pemirsa bahwa ini kalau misalnya kita lihat dikutip dari indonesia.go.id, jumlah suku di Indonesia itu ada sebanyak 1.300 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman suku tersebut ini melahirkan begitu banyak tradisi, kemudian juga budaya dan kearifan lokal. Salah satunya adalah suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, suku Bugis, pemirsa, ternyata memiliki kearifan lokal dalam pengobatan tradisional yang masih diturunkan turun-menurun dari para leluhur hingga saat ini. Dan kita juga tahu ya bahwa suku Bugis dengan segala budayanya, kemudian juga keseniannya dan banyak juga tradisi-tradisinya ini juga menjadi salah satu suku yang kerap kali diperbincangkan. Nah, ya kita juga pemirsa tahu bahwa ada salah satu kebiasaan dan juga tradisi kearifan lokal dari suku Bugis, yaitu Mapalete Bola, yang mana ya ini tradisi memandahkan rumah panggung dengan cara mengangkat rumah yang dilakukan puluhan hingga ratusan warga. Selain tadi ada sebuah kearifan lokalnya, tentunya ada nih ya pengobatan tradisional dari suku Bugis. Jadi pemirsa, terdapat tokoh masyarakat yang dianggap memiliki keahlian dan kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang disebut dengan sanro. Kalau kita mah mungkin nyebutnya dukun ya, seperti itu. Nah, di masyarakat Bugis, sanro ini diyakini memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit dengan cara pemberian obat-obat tradisional serta penggunaan doa serta mantra-mantra. Nah, sistem pengobatan yang diwariskan turun-menurun ini pada awalnya tidak tertulis, namun dihafalkan oleh para sanro. Sejak adanya tradisi menulis, pengetahuan mengenai berbagai jenis penyakit dan teknik penyembuhan akhirnya dituliskan pada lontarak yang merupakan naskah kuno yang dituliskan di atas daun lontar. Wow, ini jadi unik sekali ya pemirsa kalau kita lihat. Dan khusus para sanro ini mengobati berbagai jenis penyakit umum di masyarakat. Jadi ada juga nih pemirsa jenis-jenis dari sanro-nya. Salah satunya adalah sanro Pak Bura-Bura yang memiliki kepekaan terhadap kelainan yang tampak pada orang yang sakit dan juga mereka memiliki pengetahuan yang cukup luas terkait organ-organ manusia serta hubungannya dengan alam sekitar, kehidupan alam gaib dan makhluk halus. Jadi ini kalau kita lihat ya pemirsa, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang berkenaan dengan sanro atau dukun ini nyatanya sampai saat ini ternyata masih berlangsung. Dan ini merupakan salah satu warisan budaya juga dong ya, dan tradisi yang dilestarikan dan patut untuk dijaga. Nah, ngomong-ngomong tentang salah satu teknik pengobatan ya pemirsa, ini juga kan kalau kita lihat di beberapa wilayah juga ada banyak sekali masyarakat yang masih meyakini tentang dukun lah ibaratnya. Tapi di sini dukunnya bukan yang menyantet ya pemirsa, dalam artian mungkin tabib kali ya. Nah, tentu ya kita juga harus aware juga pemirsa kalau semisal akhirnya kita juga jangan malah tidak percaya dengan dokter gitu kan ya. Kadang nih di masyarakat kita, udahlah saya percayanya sama orang pintar atau sama dukun
dukun aja, saya nggak percaya sama dokter. Wah, tentunya itu adalah sebuah pemikiran yang keliru kalau menurutku. Ada kalanya memang kita juga perlu tahu gitu kan ya, diagnosa yang memang disampaikan oleh dokter yang memang kapasitas ilmu tentang kesehatannya juga cukup banyak, tapi juga kadang kita berikhtiar kepada ya salah satunya mungkin masyarakat Bugis kepada Sanro itu juga ya diperbolehkan. Karena ya tadi ya, biasanya kita nih di Indonesia ya pemirsa, sadar gak sih gitu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan juga mistis ini masih sering dikaitkan. Maka dari itu gitu ya, kadang kan kalau dokter ya nggak mungkin bisa mendiagnosis bukan godaan ya, dalam artian mungkin ancaman-ancaman dari makhluk halus. Tapi kan kalau misal kayak Sanro atau dukun-dukun yang ada, kadang tuh bisa gitu dan bisa mengobati. Tapi apa salahnya gitu ya kalau misal pemirsa gitu sakit yang memang ini didiagnosanya ya memang real sakit karena apa ya, ibaratnya bukan karena orang lain yang iseng, ini bisa berobat kok ke dokter seperti itu. Dan intinya nggak yang saling menjajah, karena ini juga pernah ya lucu sekali ada momen dimana seorang ibu ingin melahirkan dibawa ke sebuah bidan tapi dia membawa dukun beranaknya gitu. Jadi maksudnya apa gini, mau mix atau gimana gitu. Tapi kan ini adalah salah satu hal juga yang apa ya, ibaratnya pilihan dari masyarakat. Wah, menarik kan pemirsa. Ini pokoknya kalau ngomongin tentang keberagaman, ngomongin tentang tradisi, kemudian juga kearifan lokal yang ada di Indonesia, itu tuh amat sangat banyak. Dan benar-benar diuliknya itu nggak akan ada habisnya lah. Dan tentunya kita patut berbangga sebagai masyarakat Indonesia atas keberagaman hal tersebut. Harapannya, keberagaman yang ada bukan dijadikan sebagai sebuah perbedaan yang akhirnya ya ini memunculkan sebuah percikan atau pertikaian. Namun dengan keberagaman yang ada, hendaknya kita bisa saling menghormati, kita bisa saling hidup rukun, dan tentunya bisa saling menghargai. Demi mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan juga nyaman untuk siapapun yang berada di Nusantara. Nah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Pagi Seru ya. Dan kita tadi mengulas beberapa berita. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan ini bisa bermanfaat dan juga akhirnya pemirsa bisa dapat pengetahuan-pengetahuan baru. Senang rasanya pemirsa, maka dari itu terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal YouTube Sultan TV, serta juga ada tayang ya pemirsa di TV digital. Nanti pemirsa bisa lihat, bisa disetting nih ya di rumahnya terkait dengan di mana kita bisa menontonnya, dan juga bisa menonton di aplikasi Ekoplay yang pemirsa dapat unduh di iOS ataupun di Android yang ada. Dan pemirsa, ada banyak program-program lain yang pemirsa dapat tonton. Ada berita-berita juga yang pemirsa dapat baca di website Sultan TV, serta ada konten-konten ter-up-to-date dan dikemas secara menarik di media sosial Sultan TV. Terima kasih telah membersamai kami pemirsa di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga lancar ya pemirsa. Saya Rodlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.